1900025. Di sini saya akan menjelaskan analisa kasus yang saya buat, yaitu tentang tugas SPK yang menggunakan metode Lazy AHP. Di sini saya mengambil kasus mengenai untuk membantu pelatih voli dalam merekrut pemain baru di suatu tim, di tim tersebut. Di sini terdapat 4 kriteria. Di sini ada tabel datanya, di mana di sini ada nama pemain yang akan direkrutnya, yaitu Leni, Tika, Dini, Tasya, dan Misha. Kemudian di sini ada max skill, yang max leadership, max motivasi, max daya tahan, yang semuanya itu nilai maxnya adalah 100. Kemudian di sini ada tujuannya, tujuan utamanya yaitu adalah leadership yang 0,5 lebih penting. Tujuan pentingnya itu leadership 0,5 lebih penting daripada skill. Kemudian leadership 0,5 lebih penting dari motivasi dan daya tahan. Kemudian motivasi dan daya tahan lebih penting dari 0,5 dari skill. Kemudian di sini juga terdapat tabel kriterianya, yaitu ada leadership, motivasi, dan daya tahan. Untuk yang pertama di sini saya memasukkan nama pemain terlebih dahulu, ada Leni, Tika, Dini, dan Tasya. Kemudian menggunakan data yang tadi yang sama dengan nilai ini. Kemudian relasi antar kriterianya sama dengan tabel yang ada di relasi. Kemudian ini merupakan TFN hitungannya. Terus ini inverse-nya. Jadi hanya dibalik saja, ini inverse-nya. Kemudian di sini juga terdapat maksimal skill, maksimal leadership, maksimal motivasi, maksimal daya tahan. Kemudian kita setelah dimasukkan data dan relasi antar kriterianya, kemudian di sini ada TFN-nya. Ya, relasi antar kriterianya ini membentuk segitiga di bagian bawah. Kemudian dilakukan normalisasi, di mana normalisasi ini membagi setiap kolom dengan nilai max-nya, yaitu nilai max-nya tadi 100. Jadi hasilnya datanya akan menjadi seperti ini. Data yang ini dibagi dengan nilai max-nya ini masing-masing. Hasilnya akan ini. Kemudian kita akan setelah melakukan normalisasi, kita akan mencari nilai rasio konsistensi. Itu dia akan masuk ke dia akan melanjut ke ini, rasio konsistensi, hitung konsistensi AHP. Dia akan masuk ke yang kedua, di mana function rasio konsistensi, hitung konsistensi AHP, relasi antar kelas. Kemudian di sini ada indeks acak, kemudian ada OP, jumlah kriteria. Di sini ada size, yaitu menghitung kolomnya. Ada lambda, age-nya. Kemudian ada menghitung maksimal lambdanya, maksimal lambda ini yang atas ini. Kriteria dibagi jumlah kriteria min 1. Terus di sini ada rasio konsistensinya, indeks konsistensi dibagi indeks acak 1 jumlah kriteria. Jadi ini dibagi 1. Di sini indeks acak yaitu 0,9. Ini jadinya hasilnya itu
dia rasio konsistensinya kan min 1,111. Karena hasilnya min 1,11, jadi dia kan kurang dari 1. Jadi dia tidak menjalankan ini, tapi menjalankan if yang ini karena kurang dari 0,1. Kemudian akan masuk ke if rasio konsistensi karena kurang dari 0,1 tadi, dia akan menjalankan fuzzy AHP di mana masukannya itu relasi antar kriteria TFN dan keluarannya nanti akan bobot antar kriteria dan relasi antar kriteria. Itu akan masuk ke sini baik function bobot antar kriteria, relasi antar kriteria, fuzzy AHP, relasi antar kriteria TFN. Fuzzy di sini dituliskan terlebih dulu fuzzy relasinya sebagai variabel, kemudian di sini ada jumlah data, jumlah kriteria, dan size. Di sini akan dilakukan pengisian pada 0 di bawah tadi. Pengisian ini, tadi kan ini 0, jadi kita isi dulu menjadi seperti ini. Jadi nilai 0-nya diisi, matriks yang 00 tadi diisi, jadi relasi antar kriterianya jadinya hitungannya hasilnya segini. Kemudian akan dilakukan perhitungan pada matriks relasi antar kriteria, yaitu kodenya di sini, di mana relasi antar kriteria itu nanti dia sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Ini kriterianya lebih bisa sama dengan 1 untuk fuzzy relasi yang pada kolom 1, kemudian ini TFN yang kriteria pangkat 1 itu pada kolom 2, dan hasilnya nanti akan seperti ini. Kemudian akan dilakukan hitung jumlah masing-masing TFN pada matriks fuzzy relasi, yaitu programnya hitung langkah selanjutnya itu kan menghitung jumlah masing-masing TFN pada matriks fuzzy. Itu dia akan disumkan menggunakan resep realisasi per data kolom 3. Hasilnya akan ini. Untuk hitungan masing-masing TFN-nya hasilnya akan seperti ini. Kemudian kemudian langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah relasi per kolom. Itu ada di bagian for i sama dengan 1 jumlah data, di mana relasi per datanya. Kemudian di sini ada nilai relasi per kolomnya, di mana jumlah relasi per kolom 1J. Jumlah per kolom 1 ini rumusnya itu relasi per data dikali 1 per nilai relasi per kolom. Kemudian jumlah relasi per baris sama dengan jumlah per kolom. Sehingga hasilnya nanti akan seperti ini. Jumlah relasi per kolomnya itu hasilnya min 133,2 658 2334633 600 0150 ada 3. Nih. Kemudian menghitung nilai relasi pada masing-masing kolom. Itu di sini pada masing-masing baris. Setelah yang itu yang kolom, maka akan menghitung bagian yang baris. Dimana itu hasilnya menjadi ini. Ini hasilnya. Hitung relasi per barisnya. Kemudian dilakukan penghitungan derajat kemungkinan itu dengan rumus yang sudah diberikan, yaitu ini dibuat di metodenya menjadi seperti ini. Rumusannya menjadi seperti ini. Jadi rumus yang tadi, rumus sudah diberikan tadi dimasukkan menjadi seperti ini, sesuai dengan rumus yang diberikan. Dan hasilnya ini, derajat kemungkinannya hasilnya akan ini. Kemudian dilakukan menghitung bobot antar kriteria. Di sini akan dilakukan menghitung bobot antar kriteria. 0, 1 jumlah data, ini 5 derajat, ini derajat kemungkinan, dan 1. Misalnya ini 1, 0,457, 0,4527, 0. Kemudian dilakukan normalisasi nilai bobot.
ada penjumlahan. Di sini ada bobot antar kriteria, bobot antar kriteria bersum. Kemudian di sini juga saya buat if else-nya. Jadi kalau dia tuh lebih kecil dari 0,6 artinya dia kurang. Jika dia lebih kecil dari 0,7 dia cukup. Jika lebih kecil dari 0,8 dia baik. Terus jika lebih dari 0,8 dia sangat baik. Ini outputnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.